Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Taib, ayyatuhal akhwat, barakallahu fikunna, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya. Mulai pekan ini, untuk pelajaran akidah kita akan belajar dari kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, karya Syekh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama Ahlussunnati wal Jamaah yang sangat terkenal. Umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ucapan yang terkenal dari para ulama kita, min barakatil ilmi ay yusnadal ilmu ila ahlihi. Di antara bentuk keberkahan ilmu adalah menyandarkan ilmu kepada pemiliknya atau ahlinya. Oleh karena itu, ketika kita belajar satu kitab seperti kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah ini, alangkah indah, alangkah lebih baik, alangkah eloknya kita mengetahui siapa penulis kitab ini. Penulis kitab ini, beliau rahimahullahu ta'ala adalah sosok ulama yang Masya Allah luar biasa di dalam keilmuannya, dalam akidah, ya. Beliau ini itu di buku terjemahan di bagian awalnya itu halaman 5 Romawi, biografi penyusun, itu disebutkan biografi beliau. Beliau dilahirkan di desa As-Salam yang masih termasuk wilayah kota Madaya, daerah selatan Jizan. Dan beliau ternyata terlahir sebagai seorang anak desa yang terbiasa mengembalakan kambing. Beliau belajar membaca Al-Quran dan memiliki kecerdasan yang luar biasa, memiliki hafalan. Saat berumur 16 tahun beliau mulai menuntut ilmu sambil tetap melakukan kebiasaannya mengembala kambing. Baru kemudian berkonsentrasi belajar. Dan ketika sudah memulai belajar, beliau pun nampak begitu serius. Akhirnya beliau menyusun beberapa tulisan, dan di antara buku-buku beliau Al-Jawharatul Farida fil Aqidah, Al-Lu'lu' Al-Maknun fi ahwali sanad wal mutun, An-Nurul Faid ila ilmi al-faraid, As-Sulamul Wusul fi ilmi wusul. Demikian pula kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah dan yang lainnya. Beliau wafat pada tanggal 18 bulan Zulhijjah tahun 1377 Hijriyah. Ini secara ringkas tentang kehidupan beliau rahimahullah ta'ala. Kitab ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Akidah Golongan Selamat, kupas tuntas akidah dan cara beragama Ahlussunnati wal Jamaah. Judul aslinya A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'i'tiqadi at-ta'ifatin najiyatil mansurah. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita baca kitab ini. Buka kitabnya, untuk kita Arabnya buka halaman 5. Dan kitab yang saya kirim tadi itu bahasa Arab, ya. Berarti kalau ibu-ibu tidak paham bahasa Arabnya, belilah bahasa Indonesianya. Untuk yang bahasa Indonesianya, buka halaman 1, tanya jawab. Baik. Kitab yang mulia ini beliau tulis dalam bentuk tanya jawab. Ada pertanyaan, ada jawabannya. Dan sangat mudah sekali.
Saya secara pribadi belajar kitab ini dulu bersama Syekh Abdul Rahman Al-Musyaiqi, salah seorang ulama dari Mekah Al-Mukarramah, dan beliau saya hadir di daurah beliau di Kota Payakumbuh selama beberapa hari dari awal sampai khatam atau tamat kitab ini. Alhamdulillah saya dapat syahadahnya dari beliau. Resmi daurahnya cuma 2-3 hari, tetapi karena kitabnya belum tamat, saya minta untuk ditamatkan. Bagi yang bisa hadir silakan hadir, bagi yang tidak ya silakan pulang. Alhamdulillah saya masih berkesempatan untuk mengkhatamkan kitab ini bersama beliau. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Soal, pertanyaan, ma awwalu ma yajibu 'alal ibad? Apa kewajiban pertama bagi seorang hamba? Kita ko hamba Allah. Tentu awak bertanya, apa kewajiban pertama kita kepada Allah? Wajib tu apa? Apa wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Berarti kini apa kewajiban kita kepada Allah? Atau apa kewajiban kita sebagai seorang hamba? Syekh menjawab, awwalu ma yajibu 'alal ibad. Yang pertama kali kewajiban seorang hamba itu adalah ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lahu, mengetahui perkara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia karenanya. Itulah yang pertama wajib bagi kita. Apa sebabnya? Mengetahui perkara atau sesuatu yang menjadi sebab Allah Ta'ala menciptakan kita. Wa akhadha alaihimul mitsaqu bihi wa arsala bihi rusulahu ilaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian yang telah Allah Ta'ala ikatkan pada dirinya. Wa arsala bihi rusulahu ilaihim, dan rasul-rasulnya diutus dengan hal itu. Wa anzala bihi kutubahu alaihim, dan Allah Ta'ala turunkan kitab-kitabnya kepada mereka dengan sebab penciptaan itu. Itu sebabnya Allah Ta'ala ciptakan manusia. Itu pula sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulnya, dan Allah Ta'ala telah menurunkan kitabnya. Wa li ajlihi khuliqatid dunya wal akhiratu wal jannatu wan nar. Dan karena perkara itulah dunia ini diciptakan, akhirat diciptakan, surga dan neraka diciptakan. Wa bihi huqqatil haqqah, dan karena tujuan itu pula lah kiamat nanti akan terjadi. Ya, kiamat akan terjadi. Wa waqa'atil waqi'ah, akan terjadi haqqah itu juga kiamat. Wa waqa'atil waqi'ah itu juga kiamat. Wa fi sya'nihi, dan karena perkara itulah tunsabul mawazinu wa tatatir, dan karena perkara itulah pula mizan atau timbangan. Wa fi sya'ni tunsabul mawazinu wa tatayur suhuf, dan karena perkara itulah mizan ditegakkan serta timbangan-timbangan ditegakkan. Dan itu sebabnya. Wa fihi takunu syaqawatu was sa'adah, dan karena perkara itulah akan ada kesedihan dan kegembiraan. Wa ala hasabi tuksamul anwar, dan karena hal itu pula lah catatan-catatan amal nanti berterbangan. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fi ma lahu min nur. Wa ala hasabi tuksamul anwar, dan karena perkara itulah nanti cahaya akan diberikan kepada manusia, dan ada orang-orang yang tidak Allah Ta'ala berikan cahaya untuk mereka disebabkan perkara itu.
Apa perkara tu? Berarti Syekh ingin menyebutkan bahawa ada orang-orang, bahawa tujuan pertama kali diciptakan manusia. Saya ulangi. Syekh ingin menyebutkan kepada kita kewajiban kita manusia ini. Kewajiban kita manusia ini pertama kali adalah mengetahui perkara yang karena sebab perkara itu manusia diciptakan oleh Allah. Apa tu kira-kira? Makanya saya pun melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ma huwa dzalikal amru alladhi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi? Apa tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah? Allahu akbar. Apa tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada di dalam surah Ad-Dukhan. Wa ma khalaqnas samawati wal arda, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma la'ibin, dan tidak pula apa-apa yang ada di antara kedua langit dan bumi itu la'ibin, main-main saja ndak. Jadi manusia ini ciptakan Allah bukan sekadar main-main. Wa ma khalaqnahuma illa bil haqqi, tidaklah kami ciptakan keduanya melainkan karena kebenaran, melainkan dengan hak. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Itu ayat yang pertama. Di dalam surah As-Sad Allah juga menyebutkan wa ma khalaqnas samaa wal arda, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma batila, dan apa yang ada di antara keduanya batila, sia-sia. Tidak ada yang diciptakan Allah Ta'ala sia-sia. Dzalika dhannul ladzina kafaru, demikianlah persangkaan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu menyangka alam ini diciptakan oleh Allah Ta'ala la'ibin, main-main saja. Atau mereka mengira alam ini diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai batila, sia-sia, main-main dan sia-sia. Tidak. Dalam surat Al-Jathiyah Allah mengatakan wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi, Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun, dan untuk dibalas masing-masing manusia itu apa yang telah diperbuatnya nanti. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Berarti di dalam surah Al-Jathiyah ayat yang kedua-dua kok nampaklah bahwa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah untuk dibalik-balik apa yang inyo konjon di atas dunia kok. Dan yang kita konjon di atas dunia kok ndak lope dari 5 perkara. Apa tu? Wajib, sunnah atau mustahab, mubah, apa boleh? Makruh, haram, akan diproses nanti, akan dibalas. Tidak ada orang yang kita kojon di atas dunia kau dan lope dari yang 5 kau, tidak ada. Wajib ya, wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Mustahab dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Mubah, apa definisi mubah? Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan iya contoh tuh. Ditinggalkan tidak apa-apa, dikerjakan juga tidak. Ditinggal yang mubah. Mubah. Yang mubah. Mubah tu bahasa Arab boleh. Jadi dikerjakan dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sebenarnya seperti ini. Itu mubah dalam hukum fikih.
Tapi ada perkara dunia tu yang mubah, boleh-boleh saja dikerjakan. Dikerjakan menambah panjangnya hisab, ditinggalkan membuat mudahnya hisab. Selesai. Sepatu cik perlu ni. Boleh 2 boleh aja, boleh 3 sahaja. Jadi cik dipakai, ndak diboleh 2 orang, tidak membuat panjang hisab, diboleh 2 membuat panjang hisab. Selesai. Itu definisi lain. Yang kompak makruh. Apa definisi makruh? Dikojon ndak apa-apa, ditinggal bapa halo. Tapi ada sebuah cik lain. Ya. Imtithalan, kena menjunjung tinggi perintah. Apa ndak makan apa yang makruh? Apa ndak makan durian anglah? Ndak nondak na yuangnya. Berarti dek dak nondak. Dapat palo tu ndak tu? Dapat pahala. Kenapa? Karena kita menunjuk hukum makruh, kalau kita tinggalkan niatkan manfaatnya, kita dapat pahala. Kalau kita kerjakan dapat pahala. Enggak, dek dak nondak ah. Enggak, kalau kita memang alasan bilang enggak mau, ya enggak dapat pahala. Jadi dia dapat pahala itu apabila dia ada di sebalik itu punya alasan. Apa alasannya? Terganggu bini dia atau terganggu lakinya, atau macam-macam. Dapat pahala. Baik. Tapi pun tak akan duyan anaknya sejak kocik ada nondak dan ada biongnya. Tu ya dek tak nondaknya. Makanya tak dapat bagian. Yang haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Baik. Tidak ada yang sia-sia. Ini kita sebutkan penjelasan makna persangkaan orang-orang kafir. Dhannul ladzina kafaru. Apa persangkaan mereka itu? Batila wa ma bainahuma batila. Ya. Jadi persangkaan mereka batil atau sia-sia. Jadi batil itu bisa bermakna sia-sia. Atau laibin, atau main-main, enggak. Tetapi akan dibalas setiap dari perbuatan itu. Kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Akan dibalas masing-masing manusia apa yang telah mereka kerjakan, tidak ada yang terkecuali. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Apa sambungan ayat itu? Ambil Quran. Ada sambungan ayat itu sangat indah. Ya. Silakan baca surah Az-Zariyat ayat yang ke-57-nya. Coba baca dari awal. Dari enggak hafal. Coba baca deh. Baik. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sambungan ayat iko, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayut'imuni. Aku tidak inginkan dari mereka itu rizki, dan tidak pula agar mereka memberikan aku makan. Dan itu yang diinginkan Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala pun sambung ayat itu dengan bagus lagi sambungannya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bahkan Allah sambung lagi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki dan pemilik kekuatan. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala ciptakan kita bukan ingin Allah Ta'ala tu ingin mendapatkan apa-apa dari awak. Justru kita yang akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita diciptakan itu itulah. Apa tujuan kita?
tujuan kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iko yang perlu kita renungkan, ya, hidup kita bukan sembarang hidup. Sering ambo katakan, kalau hidup cuma sekadar hidup, kira dirimba juga hidup. Kalau kerja cuma sembarang kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Kalau makan cuma sekadar makan, ayam lebih jago mencari makan. Kalau berbicara cuma sembarang berbicara, murai batu lebih jago berkicau. Hidup kau punya makna, punya tujuan. Jadi kalau cik kojo pagi balik potang, tidak ada tujuan, tidak ada menghasilkan pahala, tidak ada menghasilkan keridhaan Allah, hidup kita sia-sia, hidup kita hampa. Apapun itu kojo kita, maka kita tinjaulah. Kini kojo kita tu lain dapat pahala ndak? Sehari semalam berapa jam? 24 jamnya. Nan 24 jam tu berapa minit ni nalai berapa pahala? Berapa minit pula, berapa jam pula berdosa? Berapa jam yang mubah, berapa jam yang makruh, berapa jam yang haram. Perlu kita ingat. Bayangkan tuan, 24 jam kau tidur awak 8 jam sehari semalam. Artinya kalau umur kita 60 tahun, 20 tahun ti awak duit jagonya, nan 20 tahun tidur. Kan iya nak? 24 jam bagi 3 berapa? 8 jam. 60 tahun bagi 3 20 tahun. 20 tahun ha, bayangkan dah tidur kojonya dah. 40 tahun jagonya. La ilaha illallah. Makanya ada di antara nasihat ulama yang pernah saya baca, alangkah lebih baik kita rancang tidur kita pun berpahala. Kalau ndak sia-sia duit kita 20 tahun Nabi tidurnya. Apa cara supaya tidur kita berpahala? Lai tuan-tuan, ibu-ibu, mak-mak lai tuan tu apa cara tidur berpahala? Dan paling ancak ambil uduk, semayang lu. Berpahala lah tidur kita. Contoh-contoh apa lah yang kan berpahala tidur dia? Tidur dah kayak laki, jangan bongi-bongi, berpahala ada. Tapi tidur bongi-bongi dak lokek ke laki, tambah dosa. Entahlah berapa tahun dah kau naik dosa tidur. La ilaha illallah. Baik. Sekarang hari-hari kita juga seperti itu. Cuba ingat. Jago pagi tu lebar pahala ndak? Pahala tanya ustaz ode kojo. Apa kojonya sah? Apa kojo yo masak? Apa kojo memberosin rumah? Tapi awak ndak ada niat dalam hati untuk mendapatkan pahala, lain kan dapat pahala. Ndak. Kan kojo yang produksi ndak nampak dah. Contoh apa nak tunggang lain ada berkojo ndak nampak kojo. Pekerjaan perempuan tu ndak nampak. Tapi pun ni minta ampun. Apalagi kok ditengok lo di samping kawan lancak umah awak lunjuk le kawan lah pembantu awak ni boh. Tu tambahin ponek dah. Jadi capek letih pekerjaan rumah tangga baru berpahala apabila ada niat ingin mencari pahala. Disitulah letaknya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja seseorang itu tergantung dengan niatnya dan akan diberi pahala lah sesuai dengan niatnya. Diberikan balasan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya nak cari sayang laki je niatnya, berapa lor? Betul. Kini ibu-ibu apa dek kojo? Ya supaya sayang laki. Lai kan dapat pahala ndak dah. Kalau niatnya mencari sayang laki aja, ayah mintalah pahala di lakinya. Yang memberikan pahala akhirat itu Allah. Maka apabila ibu-ibu tidak meniatkan karena Allah, juga tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Hanya sebatas ya nak cari sayang laki, laki tidak sayang kawan.
Dan Allah Ta'ala ndak. Beko kalau ndak dia GPT dek laki atau cuek kawaknya lah lama ngomel. Itulah beda orang yang mencari pahala dan kasih sayang Allah. Jadi pada waktu yang lalu kita membahas apa makna mencari keridaan Allah. Apa arti mencari keridaan Allah? Apa sebutang? Leko nang leh. Karena Allah tu apa arti betang? Mencari pahala dan kasih sayang Allah. Itulah maknanya. Makanya orang kalaulah mencari pahala dan kasih sayang Allah, atu ponek dan tu eleh dah. Ponek-ponek juga. Tapi tak pedulinya dah. Itu orang mencari pahala di sisi Allah SWT. Artinya yang ingin saya sampaikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, aktivitas sehari-hari kita niatkanlah untuk mencari ridha Allah. Apa sebab? Sebab tujuan hidup kita diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Dan ternyata aktivitas rumah tangga itu bernilai pahala apabila kita niatkan mencari ridha, kasih sayang dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ndak wau gi seorang pergi ke mana? Ya pergi menggalih atau pergi mengajar. Ya, so duit itu habis. La ilaha illallah. Rugi. Itulah pengaruh niat dalam kehidupan. Jadi niat itu luar biasa pengaruhnya. Pengaruhnya dari sisi pahala, pengaruhnya dari sisi semangat, pengaruhnya dari sisi keistiqomahan. Niat itulah yang akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Allahu Akbar. Baik, pertanyaan yang ketiga. Tunggu, itu ada catatan kaki dijelaskan oleh Syekh. Jadi manusia itu dulu di alam rahim berjanji kepada Allah. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian wa ashhadahum ala anfusihim, Allah mengambil kesaksian pada diri mereka, alastu bi rabbikum. Allah berkata kepada ruh-ruh manusia itu, atau manusia-manusia ketika masih berada dalam sulbi nenek moyang mereka, Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Apa makna Rabb potang? Pencipta, pengatur dan pengawas. Jadi ditanya oleh Allah Ta'ala dulu kita, ruh kita di alam rahim, alastu bi rabbikum, bukankah saya pencipta kalian? Bukankah saya adalah pengatur kalian? Bukankah saya pengawas kalian? Apanya ruh kita ketika itu? Qalu bala syahidana. Ruh itu berkata, ya tentu ya Rabb, betul engkau adalah Rabb kami, kami menjadi saksi. Itunya ruh kita. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Lalu apa kata Allah? Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang demikian itu, agar di hari kiamat tidak kamu katakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Rabb. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan secara panjang lebar hadis-hadis yang menunjukkan tentang pengambilan janji. Di antaranya hadis Syu'bah dari Anas, qad talabtu minka ahwana min zalika, sungguh aku telah meminta dari kamu apa yang lebih ringan dari itu. Qad ahadtu alaika fi zahri Adam alla tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika. Sungguh aku telah mengambil perjanjian darimu saat engkau masih dalam sulbi Adam, agar engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, tetapi engkau menolak kecuali menyekutukan aku. Jadi kata para ulama bahwa di alam rahim kita lah berjanji dulu ruh kita terhadap pada Allah, mempersaksikan Allah, meyakini keesaan Allah, mengakui keesaan Allah. Cuman kita tidak ada nanti konang kini leh. Tapi begitulah ruh kita. Makanya begitu anak dilahirkan,
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisanihi. Tengok hadis ika. Hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setiap anak Adam tu dilahirkan ke dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Fitrah itu maknanya al-Islam. Ternyata fitrah itu maknanya al-Islam. Jadi salah satu yang membuktikan fitrahnya Bani Adam dilahirkan, anak Adam dilahirkan, ternyata di alam ruh anak Adam itu sudah mengakui adanya Allah, mengakui keesaan Allah. Makanya Rasul menyebutkan setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang meyahudikan anak itu, yang menasranikan, yang memajusikan anak itu. Jadi ku ada anak nakal, ku ada anak jahat, ku ada anak bandit, ku ada anak sampualak piangai, fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya lah yang tertuduh, orang tuanya lah yang bermasalah, yang telah menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi. La ilaha illallah. Baik. Berarti dari uraian-uraian tadi dapatlah kita pahami untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, tidak payah-payah. Jadi kadang kaji-kaji zikir orang payah, tak ke mana-mana pe. Jadi iko yang teringat dulu mau sobikkan ke ayah tak payah-payah kaji zikir dayanya. Sebab di alam ruh kita sudah mengakui keesaan Allah. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan kita kembali saja ke fitrah kita. Bagaimana kita mengakui Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang mengawasi kita. Allahu Akbar. Baik. Jadi tidak sulit-sulit. Makanya manusia itu ketika mereka mempelajari agama, setelah jasad manusia itu membuat ruh mereka lupa akan kebenaran Allah, akan keesaan Allah, maka akhirnya belajar agama. Itu artinya manusia kembali kepada fitrahnya. Ketika manusia taat kepada Allah, itu artinya manusia ini kembali kepada fitrahnya. Ketika manusia ini tidak taat, itu artinya telah menyimpang dari fitrahnya. Ketika mereka tidak salat, artinya mereka menyimpang dari fitrahnya. Baik. Ma makna al-abdu? Apa makna hamba? Apa makna hamba tu? Kan kalau di kampung kita yang tua-tua dok kaji, siapa yang disembah, apa isi sembah, siapa yang menyembah, siapa yang menyembah, apa isi sembah, siapa yang disembah, itu kaji yang tua-tua awak. Tapi kadang-kadang salah, tak ke mana-mana doa. Jadi apa arti kata hamba? Hamba tu apa? Dalam bahasa Arab, hamba tu abdun. Al-abdu in urida bihil mu'abbad al-mudhallalu al-musakharu fahuwa bihadha ma'na syamilun li jami'il makhluqati minal awalimil uluwiyyati was sufliyah. Kata Syekh, kata abdun, hamba, bila yang dimaksud adalah mu'abbad, artinya adalah yang dihinakan dan yang dikuasai. Dengan arti itu, kata hamba tadi berlaku untuk semua makhluk yang ada di atas dan yang ada di bawah. Wa min akilin wa ghairihi, makhluk yang berakal atau tidak berakal. Wa ratbin wa yabisin, makhluk yang basah ataupun yang kering. Mutaharrikin wa sakinin, makhluk yang bergerak ataupun diam. Wa zahirin wa kaminin, makhluk yang tampak atau makhluk yang tersembunyi. Wa mu'minin wa kafirin, makhluk yang mukmin ataupun yang kafir. Wa birrin wa fajirin, makhluk yang baik dan makhluk yang buruk. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu dan selainnya. Jadi untuk iko, kalau ditinjau apa makna hamba, semua makhluk itu artinya hamba dalam arti mu'abbad, yang dijadikan hamba. Apa maknanya? Yang dihinakan, yang dikuasai. Jadi seluruh makhluk itu
baik yang di hati ataupun yang di bawah, yang berakal atau yang tidak berakal, dikuasai oleh Allah, dihinakan oleh Allah, terserah Allah. Allah yang mengatur, baik makhluk tu berakal atau tidak berakal, Allah yang menguasai, baik makhluk tu basah atau kering. Basah macam apa makhluk yang basah? Tumbuh-tumbuhan. Yang koyang batu. Dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bergorak atau yang tak bergorak, yang tampak atau yang tak tampak, yang mukmin atau yang kafir, dikuasai oleh Allah. Allahu akbar. Yang elok atau yang tak elok, orang mukmin atau orang kafir. Orang kafir tu dikuasai oleh Allah. Matinya Allah mati, hidup kata Allah hidup, sakit kata Allah sakit, sehat kata Allah sehat, jatuh kata Allah jatuh, naik, turun. Tak bisa manusia, tidak bisa makhluk ni sama sekali. Ya, kalau Allah sudah berkehendak untuk menahannya, sehingga apa yang sering disebut Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa yang menolak apabila engkau telah memberi, tidak ada yang bisa memberi apabila engkau telah menolak. Jadi seperti itulah makna hamba yang pertama. Lalu al-kullu, semua itu makhlukun lillahi azza wa jalla, adalah makhluk Allah azza wa jalla. Jadi makhluk Allah, marbubun lahu, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, musakhkharun bitaskhirihi, tunduk dengan aturan-aturan Allah, mudabbarun bitadbirihi, ya, mesti mereka diatur dengan aturan Allah. Walikulli minha rasamun yakifu alaihi, dan masing-masing dari mereka itu memiliki ciri khas yang menjadi tandanya. Wahaddun yantahi ilaihi, dan memiliki batas yang menjadi puncak eksistensinya. Kullu yajri li ajli musamma la yatajawwazuhu mithqala dzarrah. Masing-masing berputar sesuai dengan orbitnya, tidak akan melewatinya seujung rambut pun atau sebesar zarah pun. Allah Ta'ala berfirman, dzalika takdirul azizil alim, tawasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika takdirul azizil alim, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikian ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi seperti kau sodo kita, kau hamba Allah, baik orang kafir orang tak kafir, hamba Allah. Dalam bahasa lain itu namanya hamba secara takdiri. Takdir Allah, semua makhluk ni hamba Allah. Jangankan kita manusia ini harus bergerak, berbuat, menjalankan ketetapan Allah. Matahari saja, tengok godang seperti apa kekuatan matahari itu. Dokek ke matahari itu, cuba dokek kapi, lai tolak dokek kapi, hancur buat dia, terbakar. Apalagi dekat ke matahari. Matahari tunduk sebagai hamba Allah. Tu sehingga matahari senantiasa berjalan sesuai dengan garis orbitnya atau garis peredarannya. Tidak bisa sesuai dengan garis peredarannya, tidak bisa. Jadi seluruh makhluk Allah itu hamba Allah. Wa tadbirul adil hakim, dan aturan Allah Subhanahu wa taala itu adil, seadil-adilnya. Jadi di bawah aturan yang adil lagi al-hakim dan bijaksana. Allahu akbar. Jadi tidak ada yang bisa berbuat sesuai dengan yang kita inginkan, tu tidak bisa. Kadang-kadang ada takdir Allah itu sesuai dengan yang kita inginkan, kadang-kadang tidak. Itu menunjukkan kita berada dalam kekuasaan Allah. Kalau bisalah kita menguasai diri kita, pasti omak-omak nak labau ban kini ndak bau ban dah. Apa sebab? Pertama gata-gata, dan kedua lah hilang lancak aku tu gadi potang. Tapi jangankan obuk lah bisa, jangankan rambut bisa kita tahan untuk tumbuh uban, alis mata pun tidak bisa kita tahan untuk tumbuhnya uban. Bayanglah dah. Ada orang lah ubannya lah putih-putih di mata aku. Makanya salah satu hikmah di dalam sunnah kan dilarang mencabut uban. Jadi omak-omak aku ada gata-gata sopalo cari lo ubek dan lain, jangan cabut uban. Uban tu nanti menjadi cahaya. Jadi orang beriman itu yang dikojonnya tu pahala isi.
Jadi salah satu hikmah tidak dicabutnya uban, di samping nanti di hari akhirat kelak akan menjadi cahaya. Uban ini bukti agar kita sadar bahwa kita ni berada dalam aturan Allah. La ilaha illallah. Baik. Itu makna hamba yang pertama. Jadi makna hamba itu satu. Itu dalam bahasa lain itu namanya hamba secara takdiri, secara takdir Allah, secara ketetapan Allah. Semua makhluk itu hamba Allah. Wa in urida bihil abidu, ada makna hamba yang kedua. Kalau yang dimaksud dengan kata hamba, kata abdun itu sebagai abid atau ahli ibadah, al-muhabbu yang dicintai Allah, al-muhibbu yang mencintai Allah. Wa in urida bihil abidul muhibbul mutadzallilu, dan jika yang dimaksud hamba yang mencintai Allah, hamba yang tunduk kepada Allah, maka khussadzalika bil mu'minin, maka kriteria itu dikhususkan terhadap orang-orang mukmin, alladzihum ibaduhul mukramun, yaitu hamba-hamba yang dimuliakan Allah, wa auliya'uhu muttaqun, dan kekasih-kekasihnya yang bertakwa, alladzina la khaufun alaihim wala hum yahzanun, yang mereka tidak memiliki rasa takut dan tidak pula bersedih dengan ketetapan Allah. Jadi dapatlah kita ambil faham bahwa makna kata hamba itu dua. Dan pertama apa? Hamba secara takdir, secara ketetapan Allah, semua ni makhluk. Yang kedua hamba secara syar'i, ketetapan syarak. Dan yang kedua itu hanyalah orang-orang mukmin. Apa sebab? Orang mukmin itulah orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang tunduk kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang dimuliakan Allah. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kaitannya semua hamba Allah yang pertama akan Allah taala berikan nikmatnya. Allah berikan rahmannya, pengasihnya Allah berikan. Tapi hamba yang kedua, hamba yang tunduk kepada Allah secara syariatnya, maka itulah hamba yang Allah berikan rahimnya. Apa itu rahim? Rahmat Allah di hari akhirat kelak. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu baru pengertian hamba baru. Jadi kita kok menjadi hamba Allah yang dicintai Allah, atau hanya sebatas hamba Allah yang memang tidak lari dari ketetapan Allah, tau'an wa karhan, baik dalam keadaan patuh kita atau tidak patuh, kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu, makhluk itu senantiasa tunduk dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat walau aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan. Itu surah Ali Imran ayat 83. Ali Imran ayat 83. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Kepadanya lah segala sesuatu ini menyerahkan diri. Kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dalam keadaan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Jadi kalau yang pertama saja memang terhitung sebagai hamba Allah, namun tidak Allah berikan pahala dan kasih sayangnya. Orang-orang yang hanya diberikan kasih sayang oleh Allah adalah orang-orang yang hamba kedua, hamba-hamba yang mencintai Allah, hamba-hamba yang tunduk dengan syariat Allah, bukan hanya tunduk dengan takdir Allah. Jadi ada orang yang tunduk dengan ketetapan takdir Allah, ada orang yang tunduk dengan syariat Allah. Yang dicintai Allah hanyalah orang-orang yang tunduk dengan syariat Allah. Adapun hamba yang tunduk dengan takdir Allah, itu tidak ada kaitannya dengan pahala. La ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin cukup sekian dapat kita baca pada kesempatan ini. Saya sengaja membacanya dengan cara yang seperti itu, dan yang saya inginkan dapat
ya kita baca ini sama-sama mungkin 2 tahun lah selesai separuh. Sehingga dengan demikian kalau lah sampai 3 tahun, 5 tahun ataupun 10 tahun, lah apa lah mu ngaji lah 10 tahun, apa kitab dan selesai bu? Oh, akidah golongan selamat. Tuh. Jadi ada buku, ada kitab. Untuk itu saya minta kepada pengurus untuk membeli kitab ini. Belikan kitab ini dulu. Nanti ibu-ibu silakan dipesan melalui pengurus kita untuk mendapatkan buku ini. Dipegang buku ditengok elok-elok di rumah. Ustaz, amo tak bisa baca oleh Ustaz? Cik dongeng bisanya. Makanya saya sudah katakan, ada yang memang sebagai penuntut ilmu wajib pegang kitab, tapi ada yang hanya sebagai pendengar. Yang dongeng contoh itulah. Tapi nanti sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan akal kita akan diminta pertanggungjawaban. Artinya yang nancondu itu dah hanya untuk yang tua sesungguhnya. Kalau yang muda-muda nanti akan ditanya, pun tak punya kitab angluinya. Makanya di dalam pertanyaan malaikat di alam kubur, ketika ada orang yang tidak bisa menjawab di alam kubur itu, apa jawaban malaikat? La daraita wa la talait. Kamu ni tak mau belajar dan tak mau membaca. Kamu ni tak mau belajar dan tak mau membaca. Fayutraku bimitraqatin min hadidin, lalu dipukul dengan garda besi. La ilaha illallah. Itu akibat kalau tidak mau belajar. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.